Benarkah semua orang Islam akan masuk neraka? Banyak orang salah paham dengan ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa semua manusia akan mendatangi neraka. Ayat itu ada dalam surat Maryam ayat 71. Namun perlu dipahami, mendatangi neraka bukan berarti masuk dan disiksa. Para ulama menjelaskan maksudnya adalah melewati neraka, seperti melewati jembatan Syirath, bukan tinggal di dalamnya. Allah langsung menjelaskan pada ayat berikutnya, Maryam ayat 72. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami biarkan orang-orang zalim di dalam neraka. Artinya jelas, orang beriman dan bertakwa akan diselamatkan oleh Allah. Neraka bukan tujuan akhir orang Islam, tapi peringatan agar tidak meremehkan dosa. Islam mengajarkan keseimbangan, takut kepada azab Allah, namun juga berharap penuh pada rahmatnya yang luas. Inilah jalan orang beriman. Makanya Bang, saya tampilkan kepada Anda kan tadi di kitab Anda yang Anda imani di dalam kitab Kristen para nabi itu tetap satu ajarannya itu, yaitu ritualnya sujud, Tuhannya kagak kelihatan, ya kagak pernah nongol Tuhannya. Mungkin Abang ada nggak terbesit di pikiran Anda itu, kenapa Tuhan itu tidak terlihat? Ada. Kira-kira apa alasannya? Jadi saya begini Pak Ustadz sebenarnya. secara logika, ini logika pribadi ya. Saya tidak mau ke dogma atau ke ini pemikiran saya. Sebenarnya lebih masuk akal itu kalau secara kayak ketuhanan, istilah ketuhanan dalam Islam, artinya itu lebih masuk akal, karena Allah itu tidak mesti harus bagaimana begitulah. Tapi di lain sisi ya, saya juga meyakini bahwa Allah itu tidak terbatas, dia mau jadi apa saja bisa gitu. Itu yang saya pikirkan. Sampai pemikiran Abang kalau jadi, mohon maaf Bang ya, ini cuma nanya ya, jadi hewan bisa Tuhan? Bisa, karena Allah tidak pernah. Baik Bang, gini, mari saya ajak berpikir ya Bang ya, pakai logika kita. Ini pakai logika ya. Saya dan kamu ya Bang ya, itu sama-sama manusia kita ya. Kalau kita makan nasi di restoran itu pantas tidak kita makan nasi Bang? Pantas kan, memang makanan kita nasi ya. Oke? Tapi pantas enggak kalau kita makan kotoran? Padahal kita bisa aja menyuapkan ke mulut kita kotoran itu. Enggak pantas kan? Tidak pantas. Kita ciptaan Tuhan aja Bang. Ciptaan Tuhan, saya dan Anda. Ada yang tidak pantas bagi kita, apalagi bagi Tuhan. Ada yang tidak pantas bagi Tuhan Bang. Gak pantas Tuhan itu jadi manusia. Gak pantas Tuhan itu dikandung manusia. Gak pantas Tuhan itu dilahirkan manusia. Gak pantas Tuhan itu diseret-seret manusia. Gak pantas Tuhan itu mati. Gak pantas pula Tuhan itu sampai ditendang, diludahi. Gak pantas. Jadi gak pantas Tuhan itu jadi manusia dia. Bagi kita yang manusia ada gak pantas, begitu juga Tuhan gak pantas dia jadi manusia. Betul nggak? Ya, kalau secara logika berpikir. Artinya Bang apa? Artinya Bang apa? Kata Anda Tuhan bisa jadi hewan, gak pantas. Tuhan bisa jadi manusia, nggak pantas, karena kita ini makhluknya gitu. Nggak pantas Tuhan jadi manusia. Jadi seperti itu. Kalau dia bisa apa saja, betul Bang. Bisa apa saja betul. Tuhan bisa apa saja, tapi nggak pantas untuk dia. Sama kayak kita bisa makan kotoran itu, kita bisa menyuapkan ke mulut bisa gitu, tapi nggak pantas buat kita. Gitu pula Tuhan, bisa dia mau jadi apapun, tapi nggak pantas buat dia.
Gitu. Benar-benar. Itu logikanya. Jadi yang salah Ada lagi di mana? logikanya. Kalau menurut Pak Ustadz, yang salahnya di mana? Di Paulus menyesatkan di sini letaknya. Paulus menyesatkan. Kalau itu Padehe aja, Padehe. Begini Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz. Ini paduh, ini panjang lebar ini Pak Ustadz ya, bawa waktu ya. Tapi ini namanya belajar Pak Ustadz ya. Ya. Padehe ini kalau Paulus demen Padehe. Saya serahkan ke Padehe kalau urusan Paulus. Enggak Pak Ustadz, kita nanti kita ke soal Paulus. Ini gini Pak Ustadz. Jujur Pak Ustadz, saya ini orang Dayak, Dayak Benua. Saya Dayak Pendalaman Pak. Jadi saya suku paling dalam di Kalimantan. Di Saya Kalimantan juga. Di mana itu? Saya di Kutai Barat, Kubar. Oh, saya Kalsel. Oh, Kalsel. Orang Banjar Pak Ustadz ya. Banjar. Oke, Lanjut. Pak Ustadz. Masih saudara. Banyak saya lihat begini Pak. Banyak saya lihat apa namanya? Tapi ini agak sensitif Pak Ustadz. Gimana? Boleh atau tidak Pak Ustadz? Enggak apa-apa. Kan di Al-Quran itu ada mengatakan bahwa agamamu, agamaku, Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Kalau saya lihat di situ, ayat itu berbicara kepada orang Nasrani atau kepada orang kafir. Nah, di lain sisi, ada juga di Al-Quran itu mengatakan bahwa Tuhan kita, Tuhanmu sama. Dan itu juga berbicara kepada orang-orang Nasrani atau orang-orang Yahudi. Itu yang jadi pertanyaan saya juga. Kenapa di lain sisi Al-Quran mengatakan bahwa Tuhan kita beda, agama kita beda, sembahan kita beda, tapi di lain sisi Allah juga mengatakan Tuhan kita sama. Nah, ini gimana ini Pak Ustaz? Cuma saya nggak tahu di Al-Quran di mana, kan? Saya pernah baca di artikel, Pak Ustaz. Jadi gini Bang ya. Saya bukakan aja ayatnya ya, biar Anda langsung baca. Al-Kafirun itu. Entar. Al-Kafirun. Nih. Ya. Nih Bang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, oke? Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Terus, untuk mulah agamamu dan untuk kulah agamaku. Ya. Jadi, Itu gimana itu Pak Ustaz? kalau Tuhan itu satu, saya sepakat. Tuhan itu satu yang menciptakan langit dan bumi, Tuhannya para nabi, Tuhan Abraham, Tuhan Musa, Tuhan Nabi Daud, Tuhan Salomo, Tuhan Ezra, Tuhannya Yesus, termasuk Tuhan saya, Tuhannya Nabi Muhammad. Satu, wa ilahukum ilahu wahid. Satu. Tapi gak bisa kita dalam beragama kita sebut sama. Karena apa? Konsep ketuhanannya beda. Gitu. Kalau di Kristen kan, di Kristen ada Tritunggal. Kalau kita di Islam, tauhid, mengesahkan Allah gitu. Jadi nggak bisa kita sebut bahwa Tuhan kita sama. Tapi kalau kita sebut Tuhan kita satu, itu baru betul. Tuhan kita itu satu. Kalau Tuhan kita sama, nggak mungkin Bang. Karena kan di Kristen Tuhannya katanya Tuhannya di Kristen kan menjelma menjadi manusia. Mohon maaf ya, kayak gitu ya.
Nah, Nggak sama. Nggak sama dengan umat Islam. Tapi yang sebenarnya Tuhan yang sejati itu adalah Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya para nabi, termasuk Tuhan Anda, Tuhannya Padehe, Tuhan saya, Tuhan umat Islam, termasuk Tuhannya Nabi Muhammad. Satu. Gitu. Lalu bagaimana kita mengetahui Tuhan itu? Tadi kan saya udah bilang sama Anda. Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata. Udah, pilih dulu agama yang mana Tuhannya kagak kelihatan. Kira-kira agama apa? agama Islam. Islam. Udah, pilih dulu tuh. Tuhan para nabi nggak kelihatan. Pilih dulu agamanya nggak kelihatan. Lalu alasannya kenapa nggak kelihatan, Bang? Karena itulah bentuk keadilan. Dari zaman Nabi Adam sampai kiamat nanti, Tuhan nggak nongol depan mata kita. Itulah bentuk adilnya, semua manusia tidak dapat melihatnya. Kalau dia nongol, Bang ya, nongol, kasihan orang buta, nggak adil dia, kan gitu. Jadi makhluknya ini mau buta atau tidak, dia nggak nongol. Adil dia terhadap orang buta, termasuk adil kepada orang yang melihat gitu. Itu bentuk keadilan. Kenapa dia tidak terlihat? Itulah bentuk keadilannya kepada makhluknya, kepada manusia gitu. Jadi kalau ada tuh, itu ada ayatnya mengatakan seperti itu, Pak Ustadz. Itu ada ayatnya mengatakan seperti itu. Tuhan tidak terlihat. Nah, maksudnya keadilan, adilnya Tuhan itu dia apa, tidak terlihat gitu, supaya manusia itu adil. Itu. Oh, supaya dia maha adil. Ada banyak alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, tuh. Bukankah Allah Tuhan yang adil? Ada ayatnya. Makanya dia nggak nongol. Kalau dia nongol, Bang, kalaunya nongol pasti bukan Tuhan. Karena nggak bakal adil Tuhan yang nongol. Ibaratnya nih ya, Bang ya, ada Tuhan nongol di satu daerah, ya, di satu daerah pada abad tertentu, lalu dia beberapa tahun saja di situ. Mana keadilan dia untuk seluruh manusia? Kalau dia adil, dia nongol, harus tunjukin dirinya itu sama seluruh manusia, baru bisa disebut adil, kan gitu. Atau Ya. sama sekali nggak nongol gitu. Paham, Pak Ustadz? Saya sampai di sini saya sudah paham penjelasan Pak Ustadz. Sudah jelas. Sama ini lagi Pak Ustadz. Aduh, luar biasa nih Pak Ustadz, ini sudah bisa menjawab pertanyaan yang connect saya nih Pak Ustadz ya. Ini lagi Pak Ustadz ya. Pada sabar ya, pada ya. Kan ada di Al-Quran itu dikatakan bahwa semua umat muslim akan mendatangi neraka itu. Maksudnya mendatangi itu dia masuk ke neraka dulu atau seperti apa itu Pak Ustaz? Nah ini saya kan sebagai orang Kristen tentu kita sangat menghindar dari neraka. Jangankan satu hari ya, jangankan 1 tahun, 1 hari itu kita nggak tahan di api. Jadi gimana itu Pak Ustaz? Itu kok misalnya harus datang ke neraka dulu nih? Gimana nih Pak Ustaz? Baik, Bang, kalau Abang mendatangi kubur, masuk kubur nggak? Enggak lah Ustaz. Ya enggak kan? Atau Abang mendatangi laut, masuk laut Abang? Enggak Pak Ustaz. Enggak. Ya gitu maksudnya. Mendatangi neraka. Belum tentu masuk neraka. Gitu. Artinya apa? Tergantung perbuatan kita aja lagi gitu. Mendatangi itu bukan masuk, bukan semua. Kalau Anda mengatakan mendatangi itu masuk, salah Bang. Mendatangi kubur
Masa Anda masuk kubur? Kan nggak mendatangi neraka, ya juga seperti itu. Mendatangi neraka. Itu ada sebabnya, Bang. Di situ ada jembatan Sirat. Kalau menurut ilmu tafsir, jembatan Sirat, Sirotol Mustaqim gitu. Jadi itu penentuan dari amal yang kita kerjakan di dunia. Kalau banyak jahatnya, udah dicebur ke neraka. Kalau dia takwa, maka dia bisa melewatinya. Gitu. Jadi kosakata mendatangi itu ya bukan masuk. Jadi di situ, Bang, tidak kenal agama juga. Ini ayatnya, saya kasih tahu sama Anda. Yang Anda bawa itu Quran surah Maryam ayat 71. Nih, saya jelaskan kalau kepada Anda sedikit, Bang ya. Ya. Nih, mari kita buka Maryam 71. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun di antaramu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Lanjut. Kemudian kami akan menyelamatkan. Ada yang diselamatkan Tuhan, Bang. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tadi Allah menyelamatkan yang bertakwa ya, betul? Betul. Ya, bertakwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jadi yang mendatangi neraka tadi Allah menyelamatkan umat Islam. Itu, Bang. 71. Bentar ya, Mariam. Jadi yang di sini maksudnya, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa, kami akan menyelamatkan orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Berarti yang datang itu bukan, berarti yang datang ke sana itu tadi bukan cuma orang Islam aja, artinya seluruh manusia. Yang Islam difilter, gitu. Yang Islam ditolong karena imannya, karena perbuatannya, gitu, Bang. Logis kan kalau saya jelasin? Logis kok, Ustaz. Oke. Ada lagi? Iya, jadi pertanyaannya terjawab, Ustaz. Artinya pertanyaan terjawab, dan apa yang Ustaz paparkan, apa yang Ustaz katakan itu masuk juga di logika saya, masuk. Tapi masih banyak Ustaz yang mungkin saya perlu katakan. Gak apa-apa, Bang. Semoga saya hanya mendoakan Anda. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Anda hidayah. Mungkin satu malam nggak cukup, Ustaz. Ya, mungkin lain waktu kita bisa jumpa lagi, Ustaz ya. Saya pengen belajar juga. Ya. Terima kasih, Pak Ustaz. Saya follow ya, Bang ya. Saya follow ya. Oke. Terima kasih ya, Pak Ustaz, atas kejerahannya, Pak Ustaz ya. Ini sudah menjawab sebagian yang saya ketahui. Mungkin kalau di Kristen ya sisi buruknya Islam begitu. Jadi, tapi saya juga tidak serta-merta menelan mentah-mentah juga. Ini pasti ada apa gitu kan. Kasih belajar gitu supaya sebenarnya ini tidak seperti itu. Makanya saya unek-unek itu saya pengen tanya kepada ahlinya, bukan tanya kepada yang nggak tahu apa-apa, Ustaz. Nanti malah kita terjerumus gitu ya. Oke, terima kasih Ustaz Dewar ya. Sama-sama. Mohon maaf kalau Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi Anda hidayah, Bang ya. Saya doakan untuk Anda. kalau pertanyaan saya mungkin menyinggung teman-teman muslim. Bagus. Saya tidak pertanyaan. Bagus.
Terima kasih Pak Ustadz ya atas pencerahannya sekali lagi. Sama-sama. Saya mohon maaf kepada seluruh teman-teman muslim yang nonton Pak Ustadz. Kalau perkataan saya mungkin pertanyaan saya mungkin ada yang menyinggung atau ada tidak enak di hati, di pikiran dan segala macam. Saya mohon maaf sebesar-besarnya Pak Ustadz. Terima kasih. Saya pamit dulu Pak Ustadz ya. Luar biasa Pak Ustadz malam ini. Selamat malam. Terima kasih Selamat malam banyak. Pak Ustadz. Selamat malam.